hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai Jebret Team, balik lagi di hari Senin, berarti kita kembali di PBI. Nah, kali ini sudah memasuki hari puasa ke-17. Semoga semuanya aman dan terkendali. Yang gak aman itu Indonesia, karena kemarin gak bawa gelar juara dari All England. Tapi kita akan mengupas tuntas tentang All England, tentu saja bersama pasangan ganda putri saya, ada Ciyuni. Yes, hi Dep. Kita kemarin gak turun ya Ci ya? Itu. Sayang banget Kalau tuh. turun kan lumayan tuh ya. Iya, kans kita kayaknya tuh gede tuh Ci. di situ. Bener. Nah, kalau kita ngomongin All England, kita mau ngebahas tuntas dulu tentang satu sektor yang kemarin menjadi sobat weekend kita, yang bawa full tim juga, ada 4 pasang di ganda putra ya Ci ya. Kita benar-benar full tim kan, itu berarti udah kekuatan terbaik kita ya. Bener. Dan ya menurutku sih ya penampilannya ya semua pada oke. Iya. Walaupun belum juara ya Dep. Bener. Setuju gak tuh Dep? Setuju banget, dari 4 pasang ini kita bisa lihat performa mereka semuanya oke-oke banget. Dan banyak juga yang bikin kejutan, Yes. yang bermain dengan luar biasa. Contohnya ada Daniel Fikri juga ngalahin Astrup sama Rasmussen Ci di babak pertama juga. Nah, iya, tapi kan masalahnya perang saudara tuh selalu Aduh. membuat sulit ya kan semua orang Iya, gitu iya, ya. iya, Termasuk mereka harus ketemu sendiri. Ya menang kalah memang salah satu harus lolos lah ya. Tapi dari semua itu pemain Indonesia yang berangkat, mereka itu ngalahin pemain top udah pastilah kalau mau masuk ke partai-partai puncak gitu ya. Jadi secara kualitas sih oke, walaupun belum bisa juara gitu lah Dep. Tapi ya perjalanannya dari babak pertama semuanya ada yang di semi, ada yang di final, tapi belum juara, ada yang di berarti itu yang satunya perang saudara quarter ya? Ya di babak 16 kan sorry, Daniel 16 Fikri ya? ketemu Bagas Leo ya Ci ya. Iya ya, 16 ya. Tapi ya semuanya oke sih so far gitu. Nah, yang menarik kan tadi Ciyuni bilang, sayang banget nih ada perang saudara. Apalagi kan Daniel Fikri ketemunya Bagas Leo, dimana Fikri sama Bagas sama-sama udah pernah juara All England. Dan mereka mencoba membawa pasangannya masing-masing untuk ke step yang lebih jauh gitu Ci. Tapi kalau Ciyuni sendiri melihat permainan dari Daniel Fikri waktu ketemu Bagas sama Leo, ini perang saudara, pasti udah sering ketemu juga di latihan. Menang 2 game, apa sih yang menjadi kelebihan dari pasangan Indonesia yang lebih unggul nih? Dia kalau bilang menang kalah sih ya mungkin rame ya. Cuma kita lihat ada turnamen sebelumnya yang saya ingat tuh Leo juga sama Bagas menang kan, perang saudara juga. Jadi ya mungkin yang lebih siap juga lah. Secara namanya kualitas, cara permainan mereka udah seapal-apalnya ya. Pasangan diputer gimana sih Dep? Pernah nggak gitu Dep? Iya, pasti pernah ngerasain. Waktu pertama kali pisah sama Uco kan juga sempat ketemu. Itu kita kayak udah tahu aja dia dari sini mau ke sini, dari sini sama. Tapi itu juga terjadi di pasangan yang jadi lawan kan Ci, karena sama-sama tahu ya. Udah tahu kelebihan kekurangan, tinggal siapa yang lebih siap, berarti siapa yang lebih yakin. Sama itu juga kayak adu mental gak sih Ci? Bener, itu adu mental banget. Dan menurutku tuh mereka memang sama-sama masang strategi dengan pengetahuan yang sudah lebih maksimal. Ini gimana gue mainnya, tapi aku rasa memang lebih siap lah untuk Leo dan Bagas ya. Iya, kayaknya tampil lebih yakin, lebih percaya diri. Karena Bagas juga pernah bilang ke Leo, katanya sebelum berangkat dia punya keinginan untuk ngebawa Leo jadi juara di All England seperti dia dulu gitu ya Ci ya. Benar, dalam statementnya pun Bagas selalu mengatakan begitu ya. Dan mereka tuh menurutku lebih tenang sih. Poin-poin akhirnya tuh ya dalam beberapa kali pertandingan lah gitu ya, match yang berlangsung di All England nih mereka tenang banget. Yang paling susah kan terakhir lawan mereka sebelum di final ya, di semi itu kan menangnya ngepas gitu ya. Mepet gitu ya. Iya. Tapi servisnya Leo sih. Iya, semua pada bilang Top. servis Leo sih bagus banget katanya. Juara. Jadi itu modal ya Ci ya. Karena satu servis dia udah bisa tahu dia akan antisipasi kemana. Bener, dari game terakhir lo servis musuhnya tuh nggak bisa ngembalikin ya dengan bener gitu ya. Ya itu memang gimana ya, ganda ya servis sih modal paling utama. Iya, gitu kan Dep? Bener karena mungkin terlihatnya sepele gitu, cuman servis doang. Tapi apalagi poin-poin kritis ya Ci ya. Iya, benar. Apalagi kalau poin kritis atau tertinggal, servis itu benar-benar modal. Kita Benar. masih bisa lanjut atau enggak kan gitu Iya, sebenarnya. game terakhir tuh 20 musuhnya dulu Taipei. Iya kan, Iya, terus iya, dibalik servisnya di Leo tuh.
langsung bisa menang di 22-20 kan. Iya. Liatin servisnya juara. Berarti ini merupakan satu progres yang bagus juga pastinya buat Bagas sama Leo juga. Buat tunggal putra secara ganda putra. tunggal putra lagi. Iya. Ganda putra Ganda, secara Ci. Nanti Ci iya. tunggalnya Ci. Satu sektor tuh menurutku ya semuanya oke sih. Iya. Ya karena memang siapa nih Daniel sama Fikri kan ketemu sendiri. Bener. Susah lah untuk dibilang gitu bener. ya. Kalau Sabaresa juga. Ini pelatihnya apa memang pemainnya sih Dep? Menurutmu Dep? Ini menarik sih. Sabareza juga bikin kejutan kan Ci. Oh, Ngalahin iya. Wancang nama Liang Wengkeng di babak pertama. Luar Ditemani biasa oleh loh. coach Naga coach Naga salju, ya kan. Jadi tenang gitu ya. kalau Kojeng masuk tuh kayak dingin menggigil gitu kan, gak ada ekspresi. Bener, yang menggigil tuh lawannya berarti. Iya, karena kan nggak tahu Ci, nggak Oke. bisa ditebak nih. Ini kasih instruksinya apa nih? Bener, gitu. Toto ketutup salju gak kelihatan. Iya, ketutup salju, udah kabut tebal di situ. Bener. Nah, Ci kalau ngelihat ngomong lagi kita tentang Sabar sama Reza, ini kan juga mereka on fire banget. Ini Yes. merupakan penampilan perdana mereka di All England. Dan secara mengejutkan ternyata bisa ngalahin pasangan China. Terus justru mereka juga lolos ke babak semifinal dan harus ketemu Bagas dan juga Leo. Aku dari kemarin ya ngeliatin tuh si Hendra di belakang aja kayak dia rasa-rasa mau main ya. Kalau bola di belakang tuh dia masih bereaksi sedikit-sedikit Iya, lah ya iya, dari iya. kursi kursi Ada stat-statnya dikit ada gitu ya. stat-statnya dikit, tapi yang membuat berbeda menurutku adalah pengalaman yang bisa ditularkan ke Sabaresa Ya, di iya, iya, usia yang menurutku Hendra Ahsan tuh berprestasi juga nggak muda. Iya. Ini yang memang kayaknya jadi lebih membuat Sabaresa tuh lebih yakin dengan permainannya ya. Dan itu sih sangat positif sih, vibes-nya tuh bagus gitu. Maksudnya pelatihnya tuh bukan pelatih yang yang pensiun saat dia muda, pensiun saat dia tua dengan prestasi yang sangat baik. Ya jadi lebih banyak menurutku strategi, cara main, cara mikir itu kan yang ya itu terus lah yang akan dicari pemain ketika sudah masuk ranking dunia. Dan kayaknya ini ditularinya tuh very good gitu ya, sehingga bisa ngalahin unggulan pertama dari awal. Kulihat oke sekali masih belum bisa diuji, masuk terus sampai babak akhir. Gue bilang wah ini nih udah kayaknya klop. Dan Hendra paling cocok untuk menurutku juga jadi pelatih ya. Bener. Karena pensiun, hafal lah dia tuh pemain-pemain yang baru aja jadi lawan-lawannya harus gimana. Tentu dengan menyesuaikan lah anak buahnya kayak gimana kan gitu ya Dep ya. Jadi Iya. sih oke sih so far. Karena ngelihat si Kojeng sendiri, si coach Naga Salju kita ini yang cool banget gitu ya Ci ya. Ngasih instruksi ataupun ngasih masukan tuh kayaknya tuh simple banget, sesuai dengan apa yang dia pikirin saat dia bermain dia harus ngapain, dan itu langsung dikasih tahu ke Sabar dan juga Reza. Iya. Tapi maksudnya nggak yang bertele-tele gitu loh, langsung bilang ini dari sini begini, jagainnya ke sini, jangan mainnya gini. Dan itu tuh bener-bener kayaknya efisien banget, sehingga kalau menurut saya juga setuju bahwa ini Kojeng ini jangan sampai lepas loh ya. Ya benar. Kayaknya udah bakalan dari sini dia akan mendapatkan banyak tawaran gitu Udah ya. bukan dari sini aja sih sebenarnya, dari kemarin-kemarin. Nah, ini tuh kan udah pasti banyak banget tawaran. Dan satu lagi sih yang menurutku dia itu tidak muka. Dia pasti ikut tegang, tapi cara Iya. dia nyampein tuh kayak ya dibawa Santai gitu, Iya. tenang gitu Ci ya. kok bisa ya dia begitu ya. Tapi ya dia pas main juga memang ya sesantai itu ya. Jarang kita lihat Hendra setegang mukanya Iya, tuh iya, setegang itu tuh enggak juga sih Iya, gitu. iya, Jadi iya. itu juga kayak bikin pemainnya juga lebih tenang lah ya. Kalau kita jadi pelatih kita ikut panik, kita ikut tegang ya kan juga bisa nular ya. Dibilang tuh kelihatannya gampang tapi enggak gampang loh. Ketika kita udah masuk ke permainan sebagai pelatih ya, Iya. kita juga pasti ikut tegang gitu. Tapi dilihatin Hendra, oke, lu cool banget deh, iya kan? Itu yang menarik banget bagaimana dia pembawaannya, sehingga kita sebagai atlet dapat vibe positif juga. Yes. Di saat kita tegang, kita ngeliat pelatih yang kayaknya tuh masih tenang, masih optimis sama kita, tentu saja itu kan pasti ada pengaruh yang luar biasa besar juga ya Ci ya, sehingga ya itu tadi Sabar Reza bisa kasih permainan yang luar biasa. Walaupun memang di semifinal harus kalah dari pasangan Indonesia juga, perang Betul. saudara lah. Tapi menarik loh, ini sama-sama ada pelatih loh kemarin ya Ci ya. Benar, sama-sama ada pelatih, sama-sama tegang, sama-sama pengen. Nggak ketemu teman sendiri tuh lebih tegang pasti, Iya, iya, ya kan? iya. Dibandingin Setuju, kita ketemu lawan yang lain gitu ya, Deb ya. Tapi ya itulah, mungkin saya melihat Leo dan Bagas lebih siap gitu ya dalam pertandingan kemarin. Tapi apapun itu,
jadi pemain sukses, jadi pelatih itu belum tentu sukses. Benar. Tapi kali ini Dua-duanya sukses. step pertama very well ya menurutku ya buat si Hendra. Ya, harapannya nanti ke depannya dengan tangan dinginnya dan wajah dingin dari Coach Jeng ini bisa menciptakan juga juara-juara baru, karena kita Amin. harapkan regenerasi terus berjalan juga. Betul. Kalau kita ngomong regenerasi kan sebenarnya juga gelar All England ini dapetin dari tahun 2017 dari Dominion sampai 2014 ini nggak pernah putus. Dan memang harus terputus kali ini karena di partai final kemarin harus mengakui keunggulan pasangan Korea Yes. yang memang rapat banget permainannya, jarang kita lihat mereka main underperform juga. Tapi kalau melihat di partai final cukup ketat sebenarnya 21-19, 21-19, berarti ini mereka kan sebenarnya ada di level yang nggak jauh nih, gapnya hampir sama sebenarnya. Iya, memang sama ya. Tapi game pertama memang startnya agak sedikit telat ya, sehingga sempat tertinggal 11-2 Iya, tuh. cukup Habis jauh tuh, banget. nyusul. Tapi ya itu lagi yang kelihatan banget tuh defense-nya rapat banget. Defense-nya sih, Dep. Maksudnya tuh kalau serangan ya sama-sama lah, jual belinya tuh Kurang lebih lah iya, ya. kurang lebih. Tapi defense-nya Korea wah rapet. Bola tanggung yang nyemes Bagas, kurang apa lagi, Dep? Iya kan? Kenceng. Itu masih bisa di defend dengan baik itu. Itu yang membuat saya merasa juga mereka tuh siap banget. Seo lah terutama yang menjadi motor ya. Mungkin ya itu ya, Dep ya. Biasa main rangkep, main satu ya. Jadi kayak dia belum bisa apa gitu Iya, sih. bisa fokusnya full. Fokusnya biasanya kebagi, berarti ini dia full untuk satu sektor. Bener, tapi kan secara poin tuh mepet. Jadi Iya, memang poin-poin akhir tuh yang menurutku 2 game yang ada Koreanya lebih yakin. Susah nih ganda putra tuh karena beda-beda poinnya dikit, kecepatannya juga cepet banget ya. Jadi masalahnya menurutku ya yang lebih siap aja Korea, tapi secara penampilannya imbang lah menurutku gitu, Dep. Ya, berarti ada faktor luck juga sebenarnya karena secara penampilan, secara poin juga, maksudnya bukan kalah yang jauh, nggak ada perlawanan, ini benar-benar sama-sama ketat. Cuman memang ya itu tadi setuju, Seo ini defense-nya luar biasa. Dia ngaturnya banget. sih. Iya. Bagaimana dia bisa dari defense dia bisa kembali untuk dapat bola serangan, dan itu Iya. yang harus benar-benar kita pelajari juga, kita contoh supaya kita juga bisa kayak gitu. Karena kita kan modalnya sebenarnya ada, individu per pemain kita itu juga bisa dibilang di Bagus-bagus. atas rata-rata dengan negara-negara lain juga sebenarnya. Ya, tapi kan Seo spesial pakai telur ya. Iya, Dia make telur mata sapi 2 nih. bagus. Ini partner baru bagus juga. Siapapun yang dia angkat tuh kayaknya dia bisa ngebawa pemain itu ya. Ci. Benar, dan dia menurutku permainannya memang komplit dari segi bola atasnya punya, depan bagus, bola setengahnya bagus, playmaker juga gitu ya, dengan tingkat pengalaman yang udah ada di titik sekarang. Jadi ya bukan lawan yang gampang lah. Tapi kalau bicara nggak stabil, mereka juga masih naik turun penampilannya. Pasangan ini loh, pasangan baru ini, turnamen-turnamen kemarin juga nggak selalu juara juga gitu. Jadi ya gimana ya bilangnya, kesempatan Indonesia juga untuk bisa apa sekarang naik nih, siapa yang bisa lebih di atas, rebutan lah ibaratnya kayak Ini gitu. sekarang lagi siapa yang bisa nyodok-nyodok supaya siapa nih yang paling atas gitu kan. Yes, benar. Nah terakhir kalau kita ngebahas kan ada 4 pasang, berarti 1 pasang lagi nih, ada Fajar dan juga Ren yang menjadi juara back to back sebelumnya kan, Ci, 2023 2024, dan kali ini harus terhenti dari pasangan sama-sama Korea juga gitu kan, dari Kang Min-hyun dan sama Dongju juga. Apa sih, Ci, kesulitannya? Karena kan kalau lihat sebenarnya poin tuh mepet, jus-jusan juga. Tapi apa sih kesulitan pemain Indonesia terutama untuk ketemu pemain-pemain ganda putra dari Korea? Iya benar. Kalau dibilang rame-rame, dibilang imbang-imbang, tapi Fajarian tuh sekarang memang mempunyai tugas berat. Ya, maksudnya menjadi leader lah untuk di sektor ganda putra ini, tentu satu tanggung jawab baru untuk mereka. Terus secara usia juga nambah terus ya, Betul. dua-duanya. Jadi mungkin sudah harus nggak bisa ngandelin full terus kekuatan, harus lebih bermain lebih smart. Cuma di tengah kondisi sekarang yang pemain lain juga berkembangnya tuh cepet ya. Pemain muda lain, negara lain berkembang dengan cepat. Jadi ya itu aja yang bikin selalu kayaknya dari gini loh, dari awal drawing keluar jreng gitu ya, kita tuh udah nggak boleh atau nggak bisa mikir siapa nih yang mau menang kayak gitu loh. Karena 3-2-nya si All England nih menurutku kok ya berat semua ya ya. menang Maksudnya kalah. merata. Iya, probability Iya. ya menang kalahnya tuh ya susah dipredik, kayak
zaman dulu kan wah Indra Ahsan nih, Minion udah pasti maju sampai mana gitu kan. Udah ada prediksinya tuh, Agak kita udah bisa lihat lah. keyakinannya ada gitu. Ada keyakinan lebih gitu ya dalam waktu kita ngeliat drawing. Kayaknya lawan ini udah pasti bisa lah. Walaupun Ya. ini berat masih bisa seperti Betul, itu ya. betul. Kalau semua nih sekarang semua ini rata, termasuk Rata. Wajarian juga harus lebih bisa fine tuning lagi dengan ya itu tadi semua keadaan yang ada ya. Ya nggak gampang sih gitu bagi mereka, tapi bukannya berarti nggak mungkin kan gitu, Dep. Ya. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan dari penampilan keempat pasangan ini, Ci, selama di All England, apakah Ci ini juga punya keyakinan nih dengan melihat penampilan masing-masing pasangan ya? Wah, ini mulai nih kayaknya ada nih era kita untuk bisa balik lagi di mana ganda putra dulu kan mendominasi banget. Nah, apakah ini udah mulai ada ya kayaknya kelihatan nih udah hilalnya nih gitu. Kelihatan, cuman baru satu turnamen ya, Dep. Ini harus ada ujian beberapa turnamen karena kita lihat unggulan-unggulan juga pada kalah di Benar, situ benar. dan kita juga bisa ngimbangin dengan baik. Ya. Jadi harapan terbuka. Cuman perjalanan menuju ke atas semua juga sama. Gak cuman kita ya. Ya. Tapi trennya positif ya, Dep ya. Cuman ya untuk kesana nih ya benar-benar harus mereka tuh gimana ya ngomongnya, mempersiapkan diri dan berlatihnya harus lebih baik lagi karena mau menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Benar, Gitu sih. itu salah satu PR yang cukup sulit ya karena kita tahu negara-negara lain, pasangan lain juga pasti berjuang mati-matian Yes. untuk menjadi yang terbaik. Jadi bukan kita aja yang berjuang, tapi semuanya juga berjuang. Tapi ya itu Betul. tadi siapa yang bisa jadi terbaik. Mm-mm. Ya yang pasti kita tetap happy dengan hasil ini karena bagaimanapun walaupun memang belum ada gelar juara tapi kita lihat progres permainan mereka juga ada peningkatan juga. Ya. Ada cukup menjanjikan juga untuk nanti pertandingan-pertandingan ke depannya dan kita harapkan ini menjadi titik balik di sektor ganda putra untuk kembali mendominasi di sektor ini. Amin. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngebahas sektor ganda campuran. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.